Suasana duka masih dirasakan keluarga Vania Aprilia, warga Sindaghela, Sukamentri, Garut, Jawa Barat, Sabtu pagi. Mela, ibu kandung Vania Aprilia, bocah berusia 8 tahun ini tak kuasa menahan tangis. Air matanya terus bercucuran saat memperlihatkan foto korban. Anak pasangan Apidin dan Mela ini sempat hilang dari perhatian ibundanya yang berjualan di alun-alun Garut. Saya nggak tahu anak ikut antri makanan. Kan biasa sok ikut jualan, saya kan jualan di alun-alun biasa ikut jualan. Tapi emang tadi kalau bisa diceritain rame banget teh atau seperti apa suasananya? Iya, mata gak ketemu teh, jadi banyak warga penuh teh. Jadi susah nyari teh, penuh pisan, berjubel-jubel kan, yang antri makanan. Kayaknya anak saya teh keinjek-injek soalnya kan ini biru-biru. Meski menjadi duka yang perih, keluarga sudah mengikhlaskan kepergian Vania dan menyatakan peristiwa tersebut sebagai musibah. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyampaikan bela sungkawa secara langsung kepada Mela dan keluarga pada Jumat malam. Jadi kegiatan ini sebenarnya saya sejak di rumah dinas gubernur waktu itu melarang kegiatan ini dilaksanakan. Tetapi karena sekarang peristiwanya sudah terjadi, saya adalah orang tua dari mempelai, maka saya bertanggung jawab terhadap peristiwa ini. Sehari pasca kejadian, Wakil Bupati Garut Putri Karlina dan putra Gubernur Jawa Barat Maula Akbar muncul di hadapan awak media pada Sabtu sore. Pasangan pengantin baru ini angkat bicara terkait pesta pernikahan mereka yang menelan korban jiwa. Yang kalian tahu adalah tanggal yang rekan-rekan tahu, tanggal 14 sampai 17 adalah acara kami. Kami tidak pernah mengeluarkan itu sebagai konfirmasi karena sebelumnya saya juga ada podcast dengan salah satu media, saya tidak menyebutkan juga tanggal pesta rakyat. Kenapa? Karena saya tahu agak sulit untuk menciptakan ruang kondusif di keramaian dengan keadaan seperti itu. Maka saya sangat berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Untuk acara di tanggal 18, saya lagi berani mengungkapkan ketika sudah ada lampu hijau dari kedua orang tua kami, dua belah pihak orang tua, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, karena bagaimanapun rekan-rekan tahu di acara pernikahan itu adalah akan lebih banyak permintaan orang tua. Maka kami sebagai anak hanya melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Di satu sisi, saya sebagai wakil bupati punya keinginan juga untuk mensejahterakan UMKM. Putri juga meminta agar publik tidak mencari kambing hitam dalam peristiwa ini. Ia bersama suami akan bertanggung jawab terhadap keluarga korban. Penanganan kasus pun diserahkan pada pihak berwenang untuk diselesaikan. Kasus ini pun ditangani oleh Polda Jawa Barat. Polisi pastikan penanganan kasus akan terus berjalan. Selain akan melakukan olah tempat kejadian perkara ulang, Kepolisian Daerah Jawa Barat akan memanggil sejumlah saksi. Salah satunya event organizer penyelenggara pesta rakyat. Penyelidikan ini cukup, kita akan bawa ke Polda. Tadi Pak Kapolda tadi malam menyimpulkan bahwa untuk kasus ini akan kita angkat ke Polda Jawa Barat. Tentu saja kasus penyelidikan ini berawal dari mana sih kronologis awalnya tuh akan kita tanyakan kepada panitia yang menjadi penanggung jawab ini. Proses olah tempat kejadian dilaksanakan pada Sabtu dini hari di kawasan Pendopo Garut, Jawa Barat. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan memimpin proses olah TKP. Selain memintai keterangan petugas keamanan di lokasi, olah TKP juga dilakukan di pintu barat Pendopo di Jalan Kabupaten. Tentunya yang sebagaimana saya sampaikan tadi ya, karena tadi ada orang yang meninggal, ada peristiwa yang menimbulkan gangguan secara teknis, polisi akan melakukan penyelidikan ya, mengungkap apakah ada unsur kelalaian atau tidak, gitu ya, dan nanti siapa yang paling bertanggung jawab terhadap peristiwa. Meski sudah dilakukan olah tempat kejadian perkara, namun pintu barat dan areal Pendopo Garut tidak diberi garis polisi. Pemkab Garut mengonfirmasi sebanyak 26 orang menjadi korban.
3 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Tim Liputan CNN Indonesia.